ini masih bisa turun lagi, makanya kenapa kita mengambil posisi short di 21,3K dan sampai sekarang kita masih tahan. Hai guys, kembali bersama saya Sensen Chandra, founder dan CEO dari Ewan Accessories. Senin Selasa kita mengalami bullish yang cukup tinggi. Sebelumnya di mana kita mengalami penurunan yang cukup dalam. Jadi kita sempat beli Bitcoin di 17,8K dan sempat jual di 20,3K, dan kemudian kita mengambil posisi short pada angka 21,3K dan sampai sekarang masih kita tahan. Nah, jadi kenaikan 1-2 hari ini, kenaikan Senin Selasa itu karena stocks, terutama teknologi stock dan growth stock itu sedang mengalami kenaikan, oke? Dan ditambah lagi di mana hal ini dipicu oleh negara Jepang yang melakukan dovish. Jadi sementara The Fed sangat super hawkish yang diikuti oleh bank sentral Eropa lainnya, Jepang melakukan sebaliknya. Jepang sangat dovish, dan inilah yang memicu teknologi stock dan growth stock itu kemarin sempat naik cukup tinggi dan diikuti oleh Bitcoin dan kawan-kawan. Oke? Nah, namun apakah ini berarti kripto dan saham sudah masuk ke bullish? Belum. Ini hanya sementara doang. Oke? Jadi jangan FOMO. Ini masih bisa turun lagi, makanya kenapa kita mengambil posisi short di 21,3K dan sampai sekarang kita masih tahan. Karena memang ini hanya sementara dan kita masih di musim winter crypto. Bahkan para ahli menyebutkan bahwasanya kita belum di maksimal pain-nya, di maksimal sakit itu belum gitu loh. Nah, makanya banyak perusahaan-perusahaan seperti exchange seperti crypto.com, seperti Coinbase, Gemini itu melakukan pemecatan. Oke, ini karena mereka berusaha untuk mengurangi cost dan berusaha untuk mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan hal terburuk yang akan terjadi. Oke, yang akan terjadi. Nah, jadi jangan FOMO dan tetap pada strategi kita. Oke, jadi strategi kita adalah kita akan mengincar pada titik-titik di bawah seperti untuk Bitcoin di 17,8K, dan ini kita bisa cicil untuk long term. Oke, kemudian juga kita menggunakan strategi yang kedua adalah kita buy untuk short term juga. Oke, nah seperti sekarang ini kita mengincar di 19,4K itu untuk short term. Ketika dia naik di 21,3K atau 21,4K kita akan jual, dan juga kita manfaatkan konsolidasinya, karena seperti di video weekly address yang sebelumnya kita sudah bahas bahwasanya ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama, dia Bitcoin akan berkonsolidasi di 17K sampai di 20K-an, 21 gitu ya, 17K sampai 20K. Itu akan berkonsolidasi sampai beberapa bulan ke depan, yaitu sampai di bulan Desember. Baru ntar bulan Januari 2023 kita akan masuk ke yang namanya new booming atau new bullish. Oke? Sedangkan yang kedua adalah, kemungkinan yang kedua adalah kita akan jatuh sampai ke 10K dan berkonsolidasi 10K sampai 12K di beberapa bulan ke depan sampai bulan 12. Namun ini kemungkinan sangat kecil, oke? Karena dilihat dari beberapa hari ini kelihatan bahwasanya beberapa investor institusi mulai kembali ke kripto. Oke? Nah, jadi di sini kita tetap pada strategi yang sama. Kita sebagian cicil buat long term di support-support yang sudah kita tentukan, kemudian juga sebagian untuk short term. Oke? Nah, jadi seperti yang tadi kita bahas, untuk long term kita akan incar lagi di 17,8K, sedangkan untuk short term kita akan mulai dengan menggunakan money management ya, jangan langsung all in di 19,4K. Oke? Nah, entar dia naik ke 21,3 atau 21,4 kita akan jual dan kita mulai mengambil posisi short. Oke? Nah, sementara itu saya ingin sharing kepada Anda koin-koin yang belakangan ini, beberapa hari ini terutama Senin Selasa ini menjadi topik yang sangat hangat, sangat hot gitu ya, seperti contohnya Celsius yang bisa mengalami kenaikan begitu tinggi. Nah, saya akan jelasin kepada Anda kenapa mereka bisa naik seperti setinggi itu, oke? Nah, yang pertama kita akan mulai dari Shiba, oke? Nah, Shiba juga mengalami kenaikan yang cukup tinggi setelah Elon Musk men-tweet kembali dukungannya terhadap Dogecoin, dan Shiba mendapatkan pengaruhnya juga gitu ya. Nah, sekarang kita akan lihat setelah di-tweet oleh Elon Musk yang menyatakan bahwasannya dia akan terus mendukung Dogecoin dan akan terus membeli cryptocurrency. Apa prediksi harga untuk Shiba 1 tahun ke depan? Oke? Nah, di digital coin price dengan perkiraan 0,000156
untuk token pada tahun 2023. Sedangkan untuk wallet investor dengan perkiraan harga 1 tahun sebesar 0,00000241 US dollar. Dan yang terakhir kita ada Gulf Capital dengan perkiraan 1 tahun 0,000089 US dollar. Sedangkan untuk Dogecoin, Gulf Capital dengan perkiraan harga 1 tahun ke depan sebesar 16 sen, wallet investor 1 tahun ke depan 15 sen, dan terakhir Digital Coin Price dengan prediksi hampir 10 sen untuk tahun 2023. Oke, jadi ini masih mendapatkan prediksi harga yang cukup bullish ya. Oke, nah selanjutnya apa yang menyebabkan Celsius naik begitu tinggi? Nah, jadi gini, pada dasarnya investor merincikan bahwa Celsius USD adalah cryptocurrency dengan likuiditas rendah. Nah, pada hari-hari sejak pembekuan penarikan, jumlah posisi short, jadi short itu mereka yang melawan pasar ya. Jadi kalau misalkan short itu adalah kita membeli untuk penurunan harga. Jadi kalau harga turun kita dapat duit, kita dapat cuan gitu ya. Nah, jumlah posisi short di CryptoCell telah berkembang. Jadi dengan hanya 1 juta spot short pada akhir Mei, koin tersebut melihat 17 juta spot short sehari setelah pembekuan withdraw. Oke, jadi naik begitu cepat, sangat berkembang dengan begitu besar gitu ya. Nah, dengan pemikiran ini, investor bekerja sama untuk menguras likuiditas sell dari bursa terbesar yang menawarkan koin. Kampanye ini menekan harga sell secara besar-besaran dan hasilnya koin tersebut memperoleh lebih dari 37% kemarin karena hashtag sell short squeeze yang terus beredar di media sosial terutama di Twitter. Oke, dan kemudian kita ada Solana. Nah, Solana bisa berada dalam masalah besar dari DeFi. Dalam proposal pada hari Minggu, Solen yaitu Solana DeFi utama mengakui bahwa perlu untuk mengurangi resiko yang dikenakan oleh pengguna dengan posisi margin yang besar dan cepat. Bagaimana caranya? Dengan sementara mengambil alih rekening paus sehingga likuidasi dapat dilakukan OTC. Oke, nah, situasi telah menempatkan platform pinjaman kripto ke dalam dilema yang mengerikan. Seperti yang disimpulkan oleh Cointelegraph kemarin, ini akan menunjukkan bahwa aset siapapun dapat disita di dalam platform dan dapat menyebabkan boykot. Di sisi lain, jika tim Solen tidak mampu mengurangi resiko seputar akun paus, beberapa orang percaya itu dapat memicu krisis Solana, menyebabkan harga Solana USD turun drastis. Nah, dini hari tadi, Solen mengumumkan bahwa mereka telah menghubungi pengguna dan sedang menyelesaikannya. Meskipun mereka masih membutuhkan rencana jangka panjang. Jadi DeFi saat ini benar-benar lagi hancur banget. Oke, bahkan Solana yang termasuk the best of the best coin aja mengalami masalah seperti ini. Oke. Nah, jadi mungkin untuk baiknya Solana itu sementara jangan buy dulu. Oke, Solana jangan buy dulu. Nah, dari FTX sekarang kita ada berita dari FTX, yaitu exchange paling besar juga di Amerika, dan Alameda Research. Keduanya ini didirikan oleh Sam Bankman-Fried. Oke, nah sejumlah besar kripto FTT-nya dikirim ke Three Arrows Capital, perusahaan hedge fund dan modal ventura kripto yang gagal. Three Arrows Capital mendapatkan 352 juta US dollar pada hari Kamis, memicu desas-desus bahwa FTX akan menyelamatkannya. Namun, FTX dan kreditur lainnya akhirnya melikuidasi posisi Three Arrows Capital pada hari Jumat. Sedangkan untuk Voyager, VGX USD, rekan FTX lainnya dalam bisnis perdagangan kripto, meminjam 200 juta US dollar dari Alameda. Ditambah lagi membuka jalur kredit 15.000 BTC, Bitcoin, seperti yang diumumkan pada hari Jumat. Nah, sedangkan untuk Celsius Network mengirimkan 247 juta dari Red Bitcoin, WBTC USD ya, penggunanya ke bursa FTX untuk mencoba dan mendapatkan likuiditas. Nah, apa kata Bankman-Fried kepada NPR? Saya merasa kita memiliki tanggung jawab untuk secara serius mempertimbangkan untuk turun tangan, bahkan jika itu merugikan diri kita sendiri untuk membendung penularan. Bahkan jika bukan kita yang menyebabkannya atau tidak terlibat di dalamnya, saya pikir itulah yang sehat untuk ekosistem dan saya ingin melakukan apa yang dapat membantunya tumbuh dan berkembang. Jadi memang Bang Bankman-Fried ini memang benar-benar orangnya sangat baik. Ini saya jadi teringat dengan kasus pada tahun 1907 sama ketika itu crash sangat besar-besaran dan JP Morgan di saat itu belum ada Fed. JP Morgan sendiri turun tangan menggunakan uangnya sendiri untuk mengatasi masalah pada saat itu.
dan mengumpulkan orang-orang yang ingin menyelesaikan masalah pada saat itu. Nah, ini saya melihat Bankman-Fried ini sama seperti JP Morgan pada saat itu. Jadi memang Bankman-Fried ini benar-benar orangnya bagus, baru usia 30 tahun sudah memiliki kekayaan 20 miliar US dollar, dan memang dia telah pernah berjanji bahwasanya dia akan menyumbangkan sebagian besar hartanya itu untuk dunia, dan mungkin inilah saatnya dia membagikan modal hartanya itu untuk membantu mengembangkan dunia cryptocurrency ini. Oke, nah jadi ini aja yang saya bisa sharing kepada Anda. Manfaatkan, semoga berita ini bermanfaat bagi Anda supaya Anda bisa mengambil keputusan dengan benar dalam membeli sebuah koin. Oke, nah seperti tadi Solana, saran saya hindarin dulu karena masalah DeFi yang tadi ya. Oke, jadi itu aja. Semoga bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa untuk share ke teman-teman Anda, juga jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan bunyikan lonceng supaya ketika saya upload video baru Anda tidak ketinggalan. Oke, terima kasih. Salam sukses Indonesia Group.